Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Nujaha Channel. Di pagi hari ini semoga semuanya diberikan keberkahan. Apapun aktivitas kita yang baik-baik diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Nujaha Channel, kemarin berapa ya, 2-3 hari ya, 2-3 hari yang lalu ada deklarasi gerakan anti-Islamophobia. Gerakan anti-Islamophobia, gerakan nasional, bukan gerakan GNAI, Gerakan Nasional Anti-Islamophobia. Harus mengerti dulu, apa sih arti Islamophobia? Islamophobia itu artinya rasa ketakutan yang berlebihan kepada Islam atau agama Islam. Anti-Islamophobia berarti mereka mendirikan sebuah gerakan yang anti kepada orang-orang yang Islamophobia. Ini sudah banyak dikomentari teman-teman netizen di dunia maya, dikomentari banyak orang ya. Apakah iya orang Indonesia ini Islamophobia? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya, kalau menurut saya tidak mungkin. Saya orang Islam. Saya ini orang Islam. Masa saya takut kepada agama saya sendiri? Dan anehnya lagi, Indonesia ini mayoritas adalah penduduknya beragama Islam. 80% penduduk Indonesia agama Islam. Masa Islamophobia tumbuh di Indonesia? Sedangkan mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Jangan-jangan gerakan ini memang diciptakan untuk sebuah tujuan lain. Anti-Islamophobia atau isu Islamophobia itu yang menggelorakan, yang mengglorifikasi adalah kelompok radikal. Kenapa? Kelompok radikal itu sekali lagi radikal terorisme atau jaringan kelompok radikalisme dan terorisme. Ya, ini gerakan politik, Pak. Gerakan politik yang ingin mengambil alih kekuasaan, ya, dan ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional. Dan kalau menurut saya, kalau di Indonesia ada gerakan seperti itu, ini saya rasa sangat mengkerdilkan, bahkan bisa mengkerdilkan agama Islam sendiri. Seolah-olah agama Islam di Indonesia itu kecil. Seolah-olah seperti itu. Kecil, minoritas, selalu dianaktirikan, selalu disisihkan di sebuah pergaulan di Indonesia ini, atau di tatanan masyarakat selalu dikucilkan Islam ini. Itu yang saya tangkap seperti itu kalau membentuk gerakan anti-Islamophobia di Indonesia. Dan sangat tidak cocok sebenarnya karena mayoritasnya penduduk adalah agama Islam. Tidak mungkin orang Islam takut pada agamanya sendiri, kan gitu teman-teman. Ya, gerakan itu dimotori ya orang-orang yang biasanya ya seperti Selamat Ma'arif, PA212, ya itu saja. Terus dari Gerindra ada siapa itu, Ferry Juliantono,
Terus lagi Buya Anwar Abbas, MUI, Buniyani, ya orang-orang itu aja yang membentuk hal-hal yang aneh ini. Karena mungkin mereka ini berpikiran banyak beberapa ulama atau kiai yang ditangkap, terus maraknya penangkapan terduga teroris. Seperti itu. Mereka menilai sangat diskriminasi kepada Islam. Mungkin pikirannya seperti itu. Kalau itu pikiran yang murni. Kalau tidak murninya, mungkin ada tujuan lain dari pembuatan gerakan itu. Justru kalau menurut saya memang sangat mengecilkan kita orang-orang Islam kalau sampai membentuk gerakan seperti itu. Dan anehnya lagi, ya orang-orang itu aja lah yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Seperti BA212 Slamet Ma'arif yang sering melakukan pembuatan gerakan GNPF, terus tempo hari kemarin gerakan ulama dan advokat yang seperti itulah. Aneh-aneh ya. Diharapkan masyarakat jangan terpancing ya. Jangan sampai ikut-ikutan. Islamofobia tidak ada. Pemerintah melakukan penegakan hukum, polisi, aparat melakukan penegakan hukum, itu pasti ada sebuah alasan tertentu, alasan yang sangat kuat, bukanlah sebuah diskriminasi atau meminoritaskan orang Islam. Tidak. Mereka kemarin menangkap Khalifatul Muslimin Hasan Baraja, ya karena memang ada sebuah permasalahan, bukan hal-hal yang diciptakan pemerintah untuk menangkap orang Islam itu gitu loh. Tiba-tiba pemerintah menyuruh aparat untuk menangkap Hasan Baraja, tidak. Ya pastinya ada sebuah kasus hukum yang dilanggar. Apalagi ada kiai atau habaib yang ditangkap. Kita lihat dulu, pasti ada kasus di sana. Dan itu tidak diciptakan oleh aparat untuk tiba-tiba menangkap habaib atau kiai seperti itu, enggak. Pasti awalnya ada sebuah kasus. Kalau atas dasar ini, tentunya ya keliru kalau menamakan kita orang Indonesia atau pemerintah Indonesia Islamofobia. Ketakutan pada Islam, ya nggak mungkin lah. Presidennya aja orang Islam, wakil presiden orang Islam. Masyarakatnya penduduknya 80% Islam. Takut pada agamanya sendiri tidak mungkin. Ini justru terjadi pada negara-negara yang Islamnya minoritas. Seperti mungkin di Amerika, di Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya. Kalau ada Islamofobia, mungkin masih wajar. Tapi ini di Indonesia, bos. Di Indonesia tidak mungkin orang Islam takut pada agamanya sendiri. Itu saja, teman-teman. Jangan ikut-ikutan. Ya, kita tetap jaga negara kita cintai negara kita. Jangan sampai
ikut-ikutan hal-hal yang seperti itu. Kita harus berpikiran waras, ya. Itu aja sih. Ya, kita jaga NKRI bersama. Oke, teman-teman. Jangan lupa ya, like dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.